Perang Dingin, yang berlangsung antara tahun 1947 hingga 1991, adalah sebuah periode ketegangan dan persaingan ideologi yang mendalam antara dua superpower global, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun kedua negara ini tidak pernah terlibat dalam pertempuran langsung, mereka terlibat dalam Perang Dingin yang melibatkan persaingan politik, ekonomi, militer, dan ideologi di seluruh dunia. Perang Dingin ini mendefinisikan sebagian besar lanskap politik global selama abad ke-20 dan memiliki dampak besar terhadap perkembangan geopolitik, sosial, dan budaya. Perang Dingin dimulai segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, ketika sekutu yang dahulu bersatu dalam menghadapi ancaman bersama, yaitu Nazi Jerman, mulai mengalami ketegangan internal. Pada saat perang berakhir, dunia menyaksikan dua negara besar Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dulu bekerja sama, kini saling bersaing untuk mendominasi dunia pasca perang. Kemenangan atas Jerman membawa perubahan besar dalam peta geopolitik global, dan dengan itu, kedua negara yang sebelumnya bersekutu justru menemukan bahwa mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana dunia seharusnya diatur. Amerika Serikat mendukung kapitalisme dan demokrasi liberal, sementara Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin mengusung komunisme dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan kontrol negara yang ketat terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kehancuran yang ditinggalkan Perang Dunia Kedua di Eropa memberikan kesempatan bagi kedua negara ini untuk memperluas pengaruh mereka di dunia. Dengan Eropa yang hancur dan terbagi, Amerika Serikat melihat peluang untuk menyebarkan nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi, sementara Uni Soviet berusaha untuk menyebarkan komunisme ke seluruh dunia. Ketegangan ini memperburuk hubungan antara kedua negara dan memicu kompetisi ideologi yang tidak hanya terbatas pada Eropa, tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Kedua negara saling berlomba mempengaruhi negara-negara baru yang baru merdeka dan yang sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini mengarah pada pembentukan dua kubu besar di dunia yang bertentangan secara ideologis. Blok kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ketegangan ini menjadi lebih nyata ketika Iron Curtain, sebuah istilah yang diciptakan oleh Winston Churchill pada tahun 1946, muncul sebagai simbol pembagian Eropa. Di satu sisi, negara-negara Eropa Barat, termasuk Jerman Barat, berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan sistem kapitalisme. Sementara di sisi lain, negara-negara Eropa Timur, termasuk Jerman Timur, berada di bawah kontrol Uni Soviet dan ideologi komunis. Pembagian ini menciptakan dunia yang terpolarisasi, di mana dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Uni Soviet berhadapan langsung, masing-masing berusaha untuk mempromosikan ideologi mereka di seluruh dunia. Perang Dingin ini tidak melibatkan pertempuran fisik langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, tetapi lebih kepada persaingan global yang mengarah pada perang proksi, perlombaan senjata nuklir, dan pembentukan aliansi militer yang memecah dunia menjadi dua kubu. Ketegangan ini tercermin dalam berbagai krisis, seperti krisis misil Kuba pada tahun 1962, yang hampir membawa dunia ke ambang perang nuklir meskipun tidak ada konfrontasi langsung. Ketegangan antara kedua negara ini menciptakan dunia yang selalu berada dalam bayang-bayang kemungkinan perang besar dan memengaruhi kebijakan luar negeri. Banyak negara yang terjebak di antara dua kekuatan besar ini. Ketegangan ideologis ini, bersama dengan perebutan kekuasaan dan pengaruh, menjadi ciri khas dari periode Perang Dingin yang berlangsung hampir setengah abad. Selama Perang Dingin, meskipun Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah terlibat dalam pertempuran langsung, kedua negara superpower ini terlibat dalam serangkaian konflik melalui cara yang lebih terselubung, yaitu melalui apa yang dikenal sebagai perang proksi. Kedua negara ini mendanai dan mendukung berbagai pihak yang terlibat dalam konflik regional di seluruh dunia, berusaha untuk mempengaruhi negara-negara yang baru merdeka atau yang sedang berada dalam masa transisi politik. Dengan ideologi yang sangat berbeda, masing-masing pihak berusaha memperluas pengaruh mereka dengan cara mendukung pemerintah yang sejalan dengan sistem politik dan ekonomi mereka. Dalam banyak kasus, perang-perang ini terjadi di wilayah yang tidak langsung terkait dengan kepentingan kedua negara besar tersebut, tetapi dipandang sebagai medan untuk memperjuangkan ideologi mereka, baik itu kapitalisme atau komunisme. Salah satu contoh perang proksi yang paling terkenal adalah Perang Korea. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi dua zona pengaruh. Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Utara
yang didukung oleh Uni Soviet dan kemudian Cina. Ketegangan yang semakin meningkat di semenanjung Korea memuncak dengan invasi Korea Utara ke Korea Selatan pada tahun 1950 yang memicu pertempuran besar yang berlangsung selama 3 tahun. Meskipun perang ini berakhir dengan status quo, yaitu pembagian Korea di sepanjang garis paralel ke-38, dampak jangka panjangnya sangat besar. Perang ini menciptakan ketegangan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Dengan Korea Utara tetap berada di bawah pengaruh komunis yang didukung oleh Cina dan Uni Soviet. Sementara Korea Selatan menjadi negara kapitalis yang didukung oleh Amerika Serikat. Pembagian Korea ini tetap menjadi simbol dari ketegangan ideologi yang mendalam dan menjadi salah satu garis pemisah utama dalam Perang Dingin. Kemudian, Perang Vietnam menjadi salah satu konflik paling signifikan dalam Perang Dingin. Vietnam yang saat itu terbelah menjadi dua, dengan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan China, menjadi medan pertempuran ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Amerika Serikat terlibat dalam usaha untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara dengan mendukung pemerintah Vietnam Selatan yang pro-barat. Namun, meskipun Amerika Serikat memberikan dukungan militer dan ekonomi yang besar, Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh berhasil mengalahkan pasukan Vietnam Selatan pada tahun 1975, menjadikan Vietnam sebagai negara komunis. Kemenangan ini menjadi simbol kekalahan besar bagi Amerika Serikat, memperlihatkan kegagalan dalam strategi mereka di Asia Tenggara dan mengguncang kepercayaan diri negara tersebut dalam menangani konflik internasional. Selain itu, Perang Afghanistan menjadi salah satu konflik proksi terbesar yang melibatkan kedua negara superpower. Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979 untuk mendukung pemerintahan komunis yang sedang terancam, Amerika Serikat merespons dengan memberikan dukungan kepada kelompok mujahidin Afghanistan yang berjuang melawan pasukan Soviet. Amerika Serikat bersama dengan negara-negara barat lainnya mengirimkan bantuan senjata dan dana untuk memperkuat perlawanan kelompok mujahidin. Ini adalah salah satu bagian dari kebijakan Amerika untuk menghadang ekspansi komunisme di Asia. Perang ini berlarut-larut dan menguras sumber daya Uni Soviet, yang pada akhirnya mengundurkan diri dari Afghanistan pada tahun ke-1989 kegagalan. Soviet di Afghanistan menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat keruntuhan mereka pada awal 1990-an, serta memperburuk ketegangan internal yang akhirnya mengarah pada runtuhnya Uni Soviet itu sendiri. Perang-perang proksi ini, meskipun tidak melibatkan pertempuran langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, menggambarkan betapa besar dampak dari Perang Dingin terhadap stabilitas global. Negara-negara yang terjebak dalam konflik ini seringkali menjadi korban dari persaingan ideologi besar yang membuat banyak wilayah dunia menjadi medan pertempuran ideologis yang tak berujung. Meskipun banyak dari konflik ini berakhir dengan perubahan besar dalam struktur politik dan sosial negara-negara yang terlibat, dampak jangka panjangnya masih dirasakan hingga hari ini dengan pembagian politik dan ekonomi yang masih terlihat di banyak kawasan yang terpengaruh oleh Perang Dingin. Salah satu aspek yang paling menegangkan dari Perang Dingin adalah perlombaan senjata nuklir yang berlangsung dengan intensitas tinggi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Amerika Serikat menjadi negara pertama yang berhasil mengembangkan dan menguji senjata nuklir pada tahun 1945, dunia memasuki babak baru yang penuh dengan ketegangan global. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membawa Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua menunjukkan kekuatan mematikan senjata ini, namun juga membuka era baru dalam persaingan senjata antara dua kekuatan besar dunia. Dalam waktu yang relatif singkat setelah itu, pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri, memicu perlombaan senjata yang sengit antara kedua negara ini. Kedua superpower ini kemudian berkompetisi untuk memiliki senjata nuklir yang lebih banyak, lebih kuat, dan lebih canggih, yang pada gilirannya menciptakan ketakutan besar akan kemungkinan pecahnya perang nuklir. Ketegangan ini meningkat dengan pesat selama beberapa dekade, dengan masing-masing negara berusaha menambah stok senjata nuklir mereka, menciptakan strategi yang dikenal dengan istilah mutually assured destruction, atau kehancuran saling menjamin. Konsep ini mengasumsikan bahwa jika kedua negara memiliki kemampuan untuk menghancurkan satu sama lain dengan senjata nuklir, maka tidak ada yang akan berani melancarkan serangan langsung
karena mereka juga akan menghadapi kehancuran yang sama. Perlombaan senjata nuklir ini menciptakan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Setiap kali salah satu negara mengembangkan teknologi baru atau menguji senjata baru, reaksi internasional sangat tajam dan ketegangan global semakin meningkat. Krisis besar yang paling mengkhawatirkan dalam hal ini adalah krisis misil Kuba pada 1962. Ketika Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya 90 mil dari pantai Amerika Serikat, dunia hampir berada di ambang perang nuklir. Namun, melalui diplomasi dan negosiasi yang tegang, krisis tersebut dapat dihindari. Meskipun ketakutan akan perang nuklir tetap menghantui banyak orang selama sisa abad ke-20. Pada akhirnya, perlombaan senjata nuklir tidak hanya meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, tetapi juga memperburuk ketakutan global tentang kemungkinan penghancuran dunia. Meskipun kedua negara tidak terlibat dalam pertempuran langsung, ancaman yang ditimbulkan oleh potensi perang nuklir menjadi salah satu faktor utama yang membentuk kebijakan luar negeri dan hubungan internasional pada masa Perang Dingin. Krisis misil Kuba pada 1962 adalah salah satu momen paling berbahaya dan menegangkan dalam sejarah Perang Dingin. Ketika Uni Soviet mulai menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya sekitar 90 mil dari pantai Amerika Serikat. Dunia berada di ambang perang nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia. Krisis ini dipicu oleh keputusan Uni Soviet untuk menempatkan senjata nuklir di Kuba sebagai respons terhadap penempatan rudal-rudal Amerika di Turki dan Italia, yang sangat dekat dengan wilayah Uni Soviet. Bagi Uni Soviet, langkah ini adalah upaya untuk menyeimbangkan kekuatan nuklir dan meningkatkan posisi mereka dalam perlombaan senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, segera mengetahui penempatan rudal ini melalui pengintaian udara dan menyadari bahwa situasi ini akan menciptakan ancaman langsung terhadap keselamatan nasional Amerika. Kennedy kemudian mengumumkan penemuan rudal-rudal tersebut kepada dunia dan memerintahkan blokade terhadap Kuba yang melarang pengiriman senjata lebih lanjut ke pulau tersebut. Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan rudal-rudal tersebut jika Uni Soviet tidak segera menariknya. Ketegangan ini memuncak dan dunia merasa berada di ujung jurang perang nuklir. Di balik ketegangan ini, kedua pemimpin, Kennedy dan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, terlibat dalam serangkaian negosiasi yang penuh tekanan. Kedua belah pihak memahami bahwa perang nuklir akan mengarah pada kehancuran total. Namun keduanya juga tidak ingin mundur karena akan terlihat lemah di hadapan dunia. Selama berhari-hari, dunia menunggu dengan cemas. Tidak tahu apakah kedua negara akan mampu menghindari kehancuran global. Akhirnya, setelah negosiasi yang intens, Khrushchev setuju untuk menarik rudal-rudal Soviet dari Kuba dengan syarat bahwa Amerika Serikat tidak akan menginvasi Kuba dan bahwa Amerika juga akan menarik rudal-rudal mereka dari Turki secara diam-diam. Perjanjian ini menandai berakhirnya krisis dan menghindari apa yang bisa menjadi perang nuklir total. Namun, meskipun krisis ini berakhir tanpa pertempuran terbuka, ketegangan yang terjadi menunjukkan betapa dekatnya dunia dengan kehancuran total akibat konflik nuklir. Krisis misil Kuba menyadarkan dunia tentang bahayanya perlombaan senjata nuklir dan pentingnya diplomasi dalam menghindari bencana global. Setelah itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadakan pertemuan-pertemuan lebih lanjut untuk meredakan ketegangan dan membangun saluran komunikasi langsung antara kedua negara yang dikenal dengan nama hotline yang memungkinkan komunikasi langsung antara Gedung Putih dan Kremlin. Namun, meskipun krisis ini mereda, dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan ketakutan akan perang nuklir tetap membekas dalam hubungan internasional selama sisa Perang Dingin. Pada 1980-an, dinamika Perang Dingin mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan besar. Uni Soviet, yang pada awalnya merupakan kekuatan yang sangat dominan di dunia, mulai menghadapi kesulitan ekonomi yang serius dan stagnasi politik yang mengkhawatirkan. Perekonomian Soviet sangat bergantung pada industri berat dan militer, namun tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi yang lebih efisien di negara-negara barat. Sementara itu, sistem pemerintahan yang otoriter di Uni Soviet mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan untuk mengelola negara yang begitu luas dan beragam. Di tengah ketegangan ini, Mikhail Gorbachev terpilih menjadi pemimpin Uni Soviet pada tahun 1985
dan segera mulai meluncurkan serangkaian reformasi internal yang dikenal sebagai glasnost dan perestroika. Gorbachev mengakui bahwa perubahan mendasar diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang semakin buruk dan ketidakpuasan sosial yang berkembang di kalangan rakyat Soviet. Glasnost berfokus pada peningkatan transparansi dalam pemerintahan dan kebebasan berbicara, yang memungkinkan warga negara untuk mengkritik pemerintah dan menyuarakan ketidakpuasan mereka. Perestroika, di sisi lain, bertujuan untuk merestrukturisasi ekonomi Soviet dengan mengizinkan unsur-unsur pasar dan membuka sebagian sektor ekonomi untuk investasi asing. Reformasi ini, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat sistem Soviet, justru membuka jalan bagi perubahan besar yang melibatkan negara-negara satelit Uni Soviet di Eropa Timur. Gelombang perubahan ini dimulai di Eropa Timur, di mana negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Soviet mulai meruntuhkan rezim komunis mereka. Di Polandia, gerakan solidaritas yang dipimpin oleh Lech Wałęsa berhasil menekan pemerintah komunis untuk mengadakan pemilu bebas, yang pada akhirnya membawa perubahan besar di negara itu. Begitu pula di Cekoslowakia, rakyatnya mulai menuntut kebebasan politik, yang akhirnya mengarah pada revolusi Beludru pada tahun ke-1989. Momen yang paling menandai berakhirnya era komunis di Eropa Timur adalah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, yang menjadi simbol pembagian Jerman dan juga pembagian dunia antara blok Barat dan Timur. Tembok yang selama hampir 4 dekade memisahkan Berlin Barat dan Timur ini runtuh ketika tekanan dari rakyat Jerman Timur dan reformasi yang digagas oleh Gorbachev memaksa pemerintah untuk membuka pintu dan mengizinkan warga untuk melintasi batas tersebut. Runtuhnya tembok Berlin tidak hanya menandakan berakhirnya pembagian Jerman, tetapi juga menjadi simbol dari berakhirnya Perang Dingin. Proses ini diikuti oleh perubahan besar di Uni Soviet, yang semakin tergerus oleh tekanan internal dan eksternal. Pada tahun 1991, Uni Soviet secara resmi bubar, dan negara-negara bekas Uni Soviet memperoleh kemerdekaan mereka. Negara-negara seperti Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraina, dan Kazakhstan menjadi negara-negara merdeka yang sebelumnya terikat dalam Federasi Soviet. Pembubaran Uni Soviet menandai berakhirnya Perang Dingin, dan dunia memasuki era baru yang didominasi oleh Amerika Serikat sebagai satu-satunya superpower global. Perubahan yang dimulai dengan glasnost dan perestroika di bawah kepemimpinan Gorbachev tidak hanya mengakhiri pemerintahan komunis di Uni Soviet dan negara-negara satelitnya, tetapi juga membuka jalan bagi demokratisasi dan kapitalisme yang berkembang di banyak bekas negara-negara komunis. Perang Dingin meninggalkan dampak yang mendalam di seluruh dunia, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Meskipun tidak ada pertempuran langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, konflik-konflik yang terjadi selama periode ini menyebabkan jutaan korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar di banyak negara. Negara-negara yang terjebak dalam pertarungan ideologi antara kapitalisme dan komunisme seringkali menjadi medan perang proksi, di mana kepentingan besar kedua negara superpower ini dipertaruhkan. Negara-negara seperti Korea, Vietnam, Angola, dan Afghanistan menyaksikan pertempuran berdarah yang sebagian besar disebabkan oleh dukungan militer atau politik dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Korea dan Perang Vietnam adalah contoh nyata dari dampak langsung Perang Dingin, dengan kedua pihak berusaha untuk memperluas pengaruhnya melalui dukungan terhadap pihak yang sejalan dengan ideologi mereka. Selain konflik-konflik yang memakan banyak korban, pembagian dunia menjadi dua kubu besar kapitalis dan komunis juga membentuk banyak kebijakan luar negeri dan hubungan internasional yang berlanjut hingga saat ini. Pembagian ini menciptakan ketegangan yang terus mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi satu sama lain. Banyak negara yang berada di tengah-tengah pertempuran ideologi ini, yang harus memilih untuk bergabung dengan salah satu pihak atau mencoba tetap netral. Bahkan, setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak negara di Eropa Timur dan Asia Tengah yang masih bergulat dengan warisan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dibentuk oleh periode tersebut. Di sisi lain, Perang Dingin juga memicu perkembangan pesat dalam teknologi, terutama di bidang luar angkasa dan militer. Perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menciptakan inovasi besar dalam teknologi roket, satelit, dan eksplorasi luar angkasa. Peristiwa bersejarah seperti peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet pada tahun 1957
dan pendaratan manusia pertama di bulan oleh Amerika Serikat pada tahun 1969 merupakan tonggak penting yang tidak hanya memajukan teknologi luar angkasa, tetapi juga memperlihatkan dominasi teknologis salah satu dari kedua superpower tersebut. Di bidang militer, perlombaan senjata nuklir antara kedua negara meningkatkan kemampuan persenjataan secara signifikan, menciptakan ancaman besar terhadap keselamatan global. Selain itu, Perang Dingin memunculkan berbagai aliansi internasional yang masih bertahan hingga kini. NATO, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, terus berfungsi sebagai aliansi militer utama di Barat, dengan tujuan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Eropa. Sebagai balasan, Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa yang mengikat negara-negara komunis di Eropa Timur dalam sebuah aliansi militer yang terorganisir. Meskipun Pakta Warsawa dibubarkan setelah runtuhnya Uni Soviet, NATO tetap ada dan berkembang, bahkan memperluas keanggotaan ke negara-negara bekas blok komunis, termasuk negara-negara di Eropa Timur. Meskipun Perang Dingin berakhir dengan kemenangan bagi Amerika Serikat dan runtuhnya komunisme di Eropa Timur, dampaknya tetap terasa hingga saat ini. Pembagian dunia yang sangat tajam selama Perang Dingin terus mempengaruhi geopolitik global. Ketegangan antara negara-negara besar, meskipun lebih berfokus pada masalah ekonomi dan teknologi, masih dipengaruhi oleh warisan dari persaingan ideologis tersebut. Perang Dingin juga meninggalkan sejumlah besar konflik yang belum terselesaikan, seperti ketegangan di Korea dan pertarungan pengaruh di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Timur Tengah dan Asia Tenggara. Jadi, meskipun secara resmi berakhir, dampak dari Perang Dingin masih memengaruhi hubungan internasional dan kebijakan global hingga hari ini.